Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk atau nasihat Imam Ghazali kepada para pemimpin, kepada para penguasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun qad ghadiballahu alaihim. Ada 5 jenis atau macam orang yang Allah benar-benar murka kepada mereka. Benar-benar marah Allah kepada mereka. Insya amda ghadabahu. Kalau Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, kalau Allah mau, amda ghadabahu, Allah mengirimkan murkanya sekarang juga. Ya, Allah mengirimkan siksanya sekarang juga. Wa maqarruhumun nar, dan tempat mereka itu neraka. Siapa orang-orang itu? Yang pertama, amiru qaumin yuti'unahu yakhudhu haqqahu minhum wala yansipuhum min nafsihi. Satu adalah seorang penguasa, seorang pemimpin suatu kaum, suatu bangsa, yang kaum itu tuh bangsa itu, rakyatnya itu yuti'unahu, taat kepadanya. Ya'khudhu haqqahu minhum, dan si pemimpin itu mengambil haknya dari si rakyat itu. Ya, mengambil pajak dari rakyatnya, mengambil pungutan-pungutan lain dari rakyatnya. Ya, mereka rakyatnya itu taat, ya, taat kepada pemimpinnya. Tapi walayan sipuhum min nafsihi, dan tapi dia tidak mau melayani si rakyat itu. Rakyatnya taat, nurut, hak-hak rakyat itu diambil, hak-haknya diambil dari rakyat itu. Misalnya harus bayar pajak, pajaknya diambil, sumbangannya diambil, dan sebagainya. Tapi si pemimpin itu tidak mau melayani rakyatnya. Wala yarfa'u dzulma anhum, dan tidak mau memberantas kedzaliman dari rakyatnya itu. Justru mereka, si pemimpin itu, si penguasa itu melakukan kedzaliman kepada rakyatnya. Itu satu, ya, pemimpin yang itu Allah begitu marah kepada pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang ditaati oleh rakyatnya, hak rakyat diambil, rakyatnya nurut, tetapi dia tidak mau melayani rakyatnya. Dia mau melayani rakyatnya. Dia justru mau melayani dirinya sendiri aja, mau dilayani saja. Atau mau seperti melayani rakyat, membantu rakyat misalnya, ya. Tapi untuk kepentingan dia, untuk kepentingan dia sendiri, misalnya membagikan bansos, ya, atau bantuan-bantuan lain, tapi untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan politiknya misalnya, ya. Gitu. Walayar maudhul ma'anum, dan dia tidak pernah memberantas kedzaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh para pejabatnya, seperti seolah tidak melihatnya. Terus yang kedua, wara'isu qaumin yuti'unahu wala yusawi bainal qawi wad dha'ifi wa yahkum bil maili wal mahabbah. Yang kedua adalah seorang pimpinan kaum, ya, seorang penguasa, ya, pimpinan kaum yang rakyatnya itu seperti tadi taat kepadanya, dan dia memang tidak membedakan antara qawi wa dhaif, antara yang mampu, yang kuat, dan yang lemah, antara yang mampu dan yang tidak mampu. Betul, memang dia tidak membedakan rakyatnya, baik yang qawi, yang kuat, yang mampu, ataupun yang lemah, yang tidak mampu. Tapi sayangnya wayahkumu bil maili wal mahabah, dan ia menjatuhkan hukum, mengadili rakyatnya bil maili dengan memihak, wal mahabah, dan nepotisme. Nah, ini jadi pemimpin yang memang kaum taatinya, dan dia memang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, tetapi dia
kalau menjatuhkan hukum, dia memihak. Misalnya memihak kepada ini relawannya atau pendukungnya. Ini bukan. Kalau kepada relawannya seolah-olah tumpul. Kalau kepada relawannya hukum itu tumpul, tapi kalau bukan relawannya hukum itu tajam. Misalnya wal mahabbah dan nepotisme ini keluarga. Jadi dinasti ya, ini keluarga. Ini saudara, apalagi ini anak. Ini anak. Kalau perlu karena punya kepentingan tertentu untuk anaknya, ada hukum yang melarangnya, diatur, berubah, ada undang-undang yang tidak membolehkannya. Misalnya dirubahlah undang-undang demi kepentingan anak dan keluarganya misalnya. Itu orang yang betul-betul benci kepada mereka, pada orang itu ya. Kalau perlu Allah turunkan azabnya sekarang juga. Wa rajulun la ya'muru ahlahu wa auladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum umurad dini wa la yubali min aina at'amahum. Dan seseorang la ya'muru ahlahu, tidak pernah memerintahkan istrinya atau justru sebaliknya memerintahkan suaminya, wa auladahu dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Wala yu'allimuhum umuruddin, dan tidak pernah mengajarkan ajaran urusan agama. Wala yubali min aina at'amahum, dan tidak peduli memberi makan kepada mereka itu dari baina at'amahum. Wala yubali, tidak peduli min aina at'amahum, dari mana ia mendapatkan makanan itu. Pokoknya asal makanan aja, tidak peduli halal atau haram misalnya. Itu Allah sangat benci juga kepada pemimpin yang seperti itu, pada orang yang seperti itu. Warajulun istajaro ajiron fatamma ma'amalahu wa manahu ujratahu. Yang selanjutnya, yang keempat, seseorang istajaro ajiron, mempekerjakan seorang pekerja. Dia mempekerjakan seorang pekerja, fatamma ma'amalahu, yang menyempurnakan pekerjaannya. Si pekerja itu menyempurnakan pekerjaannya, ya, yang sudah bekerja dan sempurna pekerjaannya. Ya, wa manahu ujratahu, tapi ia tidak mau membayar upahnya. Nah, ini juga dikutuk oleh Allah. Wa rajulun dzalama zaujatahu fi sidaqiha, dan seorang laki-laki, seorang suami yang menzalimi istrinya dengan tidak memberikan mas kawin yang ia janjikan kepada istrinya. Itu juga Allah benci kepada mereka. Wa yurwa anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu taba'a yauman janazatan, dan diriwayatkan pada suatu hari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an melayat seorang jenazah, melayat seorang yang telah meninggal. Fataqaddama, tiba-tiba rajulun fasalla al janazah, tiba-tiba maju seorang laki-laki untuk menyolatkan jenazah tersebut, yaitu laki-laki yang tidak dikenal ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki maju ke depan dan mengimami sholat jenazah tersebut. Terus sampai mengiringi ke kuburannya, ke makamnya. Falamma dufinal mait, ketika si mayit itu sudah dimakamkan, wada'a dzalika rajul yadahu 'alal qabri, si orang tersebut meletakkan tangannya di atas kuburan tersebut. Dia meletakkan tangannya di atas kuburan tersebut, di atas tanah yang masih merah tersebut, di atas kuburannya ya, kuburannya. Waqala, dan si laki-laki yang tidak dikenal itu mengatakan, Allahumma in adzabtahu fa bihaqqika li'annahu asaq. Ya Allah, in adzabtahu, kalau engkau menghendaki menyiksa orang yang di kuburan ini, fa bihaqqika, maka itu hak engkau ya Allah, li'annahu asaq, karena ia memang durhaka kepadamu, karena ia telah berbuat maksiat kepadamu.
Wa in rahamtahu fa innahu faqirun ila rahmatika. Dan kalau engkau merahmatinya, mengasihinya, menyayanginya, fa innahu faqirun, sungguhnya ia sangat membutuhkan rahmat itu. Sangat membutuhkan ila rahmatika, kepada rahmatmu. Wa tubalaka ayyuhal mayyit, dan beruntung wahai mayit yang ada di kubur ini, kata seorang laki-laki terkenal itu. Kalau saja ilam takun amiron, kalau saja engkau bukan seorang penguasa, seorang pemimpin, bahagia, beruntung sekali engkau wahai mayit. Kalau saja engkau ini bukan seorang penguasa, seorang pemimpin, arifan atau seorang pejabat, au katiban atau seorang sekretaris, seorang sekjen misalnya, seorang dirjen, seorang sekjen misalnya, au awanian atau seorang asisten pejabatnya, au jabian atau seorang jabian, pemungut pajak ya, seorang pemungut pajak. Kalau saja bukan itu, engkau itu sangat beruntung sekali wahai orang yang di dalam kubur ini, kata laki-laki tersebut. Walamma takallama bihadhil kalimati ghabasasun ayuninas. Setelah mengucapkan beberapa kalimat tersebut di atas, ya, tersebut itu, maka ghabasasu an uyuninas, maka tiba-tiba menghilang sosok orang itu dari pandangan orang-orang yang berada di situ. Setelah selesai mengucapkan kalimat-kalimat di atas tadi, tiba-tiba orang itu menghilang. Wa amara Umar biturabi, Umar mencarinya, memerintahkan orang mencarinya. Gitu. Falam yujad, maka tidak ditemukan. Umar memerintahkan orang-orang, coba cari kemana laki-laki itu. Falam yujad, maka Umar dan tidak ditemukan. Faqala Umar, Sayyidina Umar berkata, hadzal Khidir alaihissalam. Kalian harus tahu, kata Sayyidina Umar, itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.